Udah ada ide belum bos? Buka puasa ntar mau makan apa? Nasi soto yang kuahnya segar atau stik daging sapi yang mewah? Soto sama stik sih kayak nggak nyambung gitu ya bos. Ternyata gabungan dua menu ini ternyata jadi ide cemerlang. Bukan buat buka puasa ya bos, tapi sebagai ide bisnis yang membawa cuan. Buat yang hobinya scrolling TikTok, pasti menu soto tangkar daging asal Babe Tito terus-terusan nongol di FYP deh. Soalnya konsep yang ditawarkan emang unik banget bos. Dagingnya dibakar dulu sebelum dicampur ke dalam kuah soto. Pantesan ya banyak yang penasaran dan jadiin konten. Kuy, kita kenalan dulu sama pemiliknya, Babe Tito. Halo bos, selamat datang di restoran saya. Saya Babe Tito, pemilik dari soto tangkar daging asap Babe Tito. Bisa dibilang bisnis yang didirikan Babe Tito ini masih baru sih bos, tapi suksesnya nggak kaleng-kaleng. Bayangin aja, dalam waktu 2,5 tahun Babe Tito bisa mendirikan 7 cabang usaha miliknya yang awalnya cuma bisnis rumahan online. Soto daging sih bukan barang baru ya bos, tapi kalau pakai acara dibakar segala, baru deh tuh bener-bener beda. Itu doang spesialnya, masih ada lagi bos, daging yang dipakai semuanya premium. Ada daging impor dan daging lokal, jenis dagingnya juga macem-macem bos. Wagyu, US slice, brisket, tenderloin, angus maupun ayam. Duh, ini mau makan soto apa makan steak sih? Ada aja ya bos idenya Babe Tito ini. Awal dari kesukaan saya sama soto tangkar itu sendiri, ya saya suka banget sama menu sate tangkarnya ini. Jadi saya kepikiran gimana supaya sate ini bisa masuk ke soto tangkar, tapi dengan jenis-jenis daging yang banyak. Pantes ya bos, konsepnya dibakar begitu ternyata idenya dari sate toh. Menunya sih emang gak lazim ya bos. Pantesan aja kalau usaha soto tangkar awalnya gak didukung oleh orang tua bos Tito. Itu dulu ya bos, kalau bisnisnya udah maju dan berkembang begini, masa iya gak disupport sih? Background Babe Tito bukan chef atau jurusan kuliner bos, cuma pecinta kuliner dan suka masak sejak kecil. Meski awalnya gak dapat restu orang tua, bos Tito gas terus. Syukurnya ada sang istri yang mensupport keinginan Babe Tito untuk menekuni usaha ini. Mulainya juga nggak gampang bos, butuh setengah tahun buat Babe melewati masa trial error hingga akhirnya menemukan resep soto tangkarnya. Setelah melihat ada peluang, Babe dan istri pelan-pelan mulai mengembangkan usaha ini sejak awal pandemi. Hingga memiliki 7 cabang seperti sekarang. Kalau kita memang sudah hasratnya di situ, ya nggak usah terlalu banyak pikirin omongan orang sih, jalanin aja. Nah gitu kan, kedepannya nggak ada yang tahu kalau nggak dicoba. Bos itu emang pinter cari peluang ya bos, nggak cuma soal ide produk tapi juga soal pemasaran. Anak-anak muda pengguna sosmed kan seneng tuh sama yang aneh-aneh. Menu unik yang diciptakan bos itu jadi incaran konten kreator yang akhirnya melambungkan nama kedai soto ini. Karena pakai bahan-bahan premium sampai ada yang bilang ini soto songong. Ada-ada aja ya bos. Oke bos. Di sini saya mau kasih lihat cara masaknya yang spesial di soto tangkar daging asap Babe Tito. Dagingnya kita bakar dulu, oke bos? Ini bos, rahasia keunggulan soto Babe Tito dibanding soto lainnya. Dibakar pakai blowtorch selama 15-20 menit. Biarpun sama-sama soto tangkar, tapi diferensiasinya harus kuat. Apa sih yang membedakan soto ini sama yang lain gitu? Dua, supaya keluar aromanya dari bakaran itu daging sendiri. Supaya pas dimasukin ke kuah, dia bawa aroma, bawa taste yang berbeda lagi dari yang soto-soto yang lainnya. Setelah daging masak, saatnya kita buat sotonya nih. Bahan-bahannya sih nggak beda jauh ya. Ada tomat, daun bawang, emping, bawang goreng, samin, dan bawang merah. First thing first, masukkan wisman, fungsinya agar kuah lebih nikmat. Kemudian masukkan tomat, daun bawang, bawang goreng, bawang merah, daging, dan emping.
Lalu peras jeruk nipis dan terakhir jangan lupa racikan kuah soto Babe Tito. Kuahnya pakai susu loh bos, bukan pakai santan. Pantas aja sotonya laris manis. Selain menu soto, yang jadi favorit di sini adalah paru goreng dan sapi guling wagyu. Nah, jadi kan nggak semuanya kadang makan ke sini mau soto. Kadang dia suka yang berkuah, suka yang nggak pakai kuah juga. Kita ciptain menu baru yaitu sapi guling wagyu. The best and number one Indonesia karena belum pernah ada kan sapi guling wagyu. Adanya kan kambing biasanya. Gitu. Harga per porsi di kedai Babe Tito ini sekitar 50 sampai 80 ribu rupiah. Cuan yang didapat dari usaha soto tangkar mencapai puluhan juta per bulan, bos. Duh, jualan soto aja kali ya biar ikut kecipratan cuan. Dalam sebulan, satu kedai bisa menghabiskan 1,5 sampai 2 ton daging. Kalau harga daging naik jelang lebaran kayak gini, nggak ngaruh bos. Soalnya Babe Tito sudah menyiasati dengan membuat margin harga tertinggi. Oke bos, sudah lihat kan bagaimana saya menjalankan bisnis saya? Bagi para pemula yang mulai bisnisnya jangan pernah ragu. Yang penting cuan bos.